Halo teman-teman, perkenalkan aku Hasmul bin Alif. Aku dari SMA Negeri 9 Jakarta. Aku akan membahas tentang perlawanan Kerajaan Banten melawan Belanda. Sebelum aku mulai, aku ada kata-kata nih sebagai kata-kata opening. Nah, selangkah menuju kemerdekaan, satu langkah melawan penjajah. Mari kita telusuri kisah heroik perlawanan Kerajaan Banten melawan Belanda, sebuah perjuangan yang tak pernah padam. Oke, seperti teman-teman yang tahu, Banten ini merupakan wilayah yang pertama yang didatangi oleh Belanda pada tahun 1596 di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman. Akan tetapi, kedatangan Belanda saat itu langsung diusir oleh rakyat Banten karena dianggap sombong dan terlalu kasar. Oke, selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Perlawanan Kerajaan Banten terjadi karena Belanda atau yang disebut dengan kita kenal dengan VOC ingin menguasai perdagangan lada dan ikut campur dalam urusan kerajaan. Sultan Agung Tirtayasa menolak pengaruh Belanda karena ingin mempertahankan kedaulatan Banten. Sementara putranya Sultan Haji justru bekerja sama dengan VOC. Akibat terjadinya perang saudara di Banten sekitar tahun 1680 hingga 1682. Selain itu, VOC juga memblokir perdagangan dan menindas pedagang Banten sehingga rakyat juga ikut melawan. Jadi perlawanan ini terjadi karena campur tangan Belanda, perebutan kekuasaan dalam kerajaan, dan keinginan rakyat mempertahankan kemerdekaan Banten. Selanjutnya kita masuk ke tokoh-tokoh perlawanan Kerajaan Banten. Ada 4. Yang pertama ada Sultan Agung Tirtayasa, pemimpin utama perlawanan terhadap VOC. Yang kedua ada Pangeran Purbaya, itu putra Sultan Ageng yang setia dan turut melawan VOC. Yang ketiga ada Kiai Tapa dan para ulama Banten. Ialah adalah tokoh agama yang mendukung perjuangan rakyat. Yang keempat ada Sultan Haji. Ia adalah putra Sultan Ageng yang berpihak pada VOC dan menyebab terjadinya perang saudara di Banten. Oke, kita masuk ke materi 4. Kronologis berjalannya pemberontakan perlawanan Kerajaan Banten terjadi pada masa Sultan Agung Tirtayasa sekitar tahun 1680 hingga 1683 Masehi. Awalnya, Banten adalah kerajaan yang makmur dan maju perdagangan lada. Namun, Belanda mulai ikut campur dan ingin menguasai perdagangan tersebut. Sultan Agung ini menolak pengaruh Belanda, tetapi putranya Sultan Haji, ia berpihak kepada VOC. Hal itu membuat terjadinya perang saudara di Banten. Pasukan Sultan Agung ini berjuang melawan VOC, tetapi akhirnya kalah pada tahun 1683. Sultan Agung Tirtayasa ini ditangkap dan dipenjara oleh Belanda sehingga kekuasaan kerajaan Banten jatuh ke tangan VOC atau Belanda. Selanjutnya kita masuk ke waktu dan kapan terjadinya dan tiba di mana. Nah, pada tahun 1596. Nah, ini perlawanan awal terjadi di Banten ketika armada Belanda pertama kali tiba. Nah, yang kedua, pada tahun 1658 hingga 1659 Perang Banten Belanda yang melibatkan pertempuran di Banten, di Batavia, dan wilayah lainnya. Nah, pada tahun 1682 hingga 1683 Perang Saudara yang menyebabkan jatuhnya Sultan Agung Tirtayasa serta pertempuran di Surosowan Tanara ya. Nah, pada tanggal 9 Juli 1888 ini ada di Ceger Cilegon, terjadi Cilegon dan sekitarnya oleh Ki Wasit sebagai perlawanan terhadap kebijakan kolonial Belanda. Selanjutnya, kronologi perlawanan Banten terhadap VOC dimulai pada tahun 1656 ketika Sultan Agung Tirtayasa menolak monopoli perdagangan VOC dengan cara merusak kebun tebu di Batavia. Perlawanan berlanjut pada tahun 1658 hingga 1659 dengan pertempuran laut di Teluk Banten.
namun berakhir dengan perjanjian damai. Titik puncak perlawanannya itu ada di saat konflik internal antara Sultan Agung Tirtayasa dan putranya Sultan Haji yang diprovokasi oleh VOC pada tahun 1682 hingga 1683. VOC membantu Sultan Haji dan berhasil mengalahkan Sultan Agung Tirtayasa yang akhirnya ditangkap dan dipenjara di Batavia hingga meninggal pada tahun 1692. Perlawanan Kerajaan Banten berakhir karena kekalahan Sultan Agung Tirtayasa pada tahun 1683 setelah dikhianati oleh putranya sendiri, Sultan Haji, yang bekerjasama dengan VOC. Nah, Sultan Agung Tirtayasa ini ditangkap dan meninggal di penjara pada tahun 1692. Perlawanan rakyat Banten melemah dan secara efektif berakhir. Nah, faktor berakhirnya perlawanan dari Kerajaan Banten sendiri itu yang pertama ada pengkhianatan internal, yang kedua ada penangkapan Sultan Agung Tirtayasa, yang ketiga ada kekuatan VOC, yang keempat ada penyerahan tahta dan aneksasi. Semoga kisah heroik perlawanan Kerajaan Banten ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.